wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kepala Sekolah, Ibu Sulistiawati SPPMA. Ini berarti dua ya, Kepala Sekolah Sambung 1 dan SMP Negeri 1. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Sambung 1, peserta diseminasi pembelajaran mendalam dan KKA di SMP Negeri 1 Cepu. Terima kasih. Selamat datang kembali di SMP Negeri 1 Cepu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa mengikuti kegiatan nanti sampai jam moga nanti kita sepakati mawon kesane sama-sama enak itu. Jadi terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ada 3 materi, ada 3 tema yang kita bahas. Yang pertama inquiry kolaboratif, nanti saya sendiri akan menyampaikan. Yang kedua prinsip pembelajaran dari Pak Gunawan serta nanti Pak Haji untuk pelajaran kemarin yang KA dan coding. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin merefleksi sebentar kegiatan kemarin. Jadi kegiatan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan desain pembelajaran. Jadi dalam hal ini memang ada beberapa perubahan dasar berkaitan dengan rancangan atau desain pembelajaran, di mana mungkin ada beberapa istilah yang bisa juga kita membingungkan kita bahwa memang ada beberapa istilah yang asing. Tapi saya yakin panjenengan semua sudah mampu, karena memang IT sekarang sudah sangat membantu kerja kita semua di dalam menyusun ataupun membantu kita di dalam membuat kinerja kita ya di dalam pendidikan kita. Jadi kita berharap dengan adanya pembelajaran mendalam ini berdampak positif pada kita sendiri terutama dan juga pada anak secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kemarin sudah ada beberapa evaluasi dari tim berkaitan dengan beberapa pertanyaan atau masukan dari Pak Antik dan Pak Oni kemarin. Memang begini Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan ada beberapa kesulitan di dalam pengembangan kurikulum, atau mungkin teknologi yang diterima itu mungkin tidak sebanding atau mungkin tidak sesuai dengan kita. Tetapi yang namanya teknologi, kita nggak bisa stagnan atau diam di tempat. Kita harus aktif proaktif. Ya seperti yang contohkan kemarin tuh Nokia itu kan luar biasa, tapi kenyataannya jatuh dengan adanya Android. Maka kita berharap Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan, mampu mengadaptasi teknologi sehingga kita bisa menyalurkan atau membantu anak didik kita di dalam pendidikan. Terus yang kedua, kemarin Pak Oni menyampaikan bahwa istilahnya kok berbeda Bapak Ibu. Gitu ada RPP, ada RPM, bahkan ada yang namanya modul ajar. Tadi sudah konsultasi dengan Pak Muha juga sebagai senior kita di SMP Negeri 1 Cepu. Untuk modul itu memang kesepakatan karena di Mapel atau di MGMP juga tidak baku. Bisa RPP, bisa RPM. Yang jelas di dalam desain pembelajaran itu mengandung atau ada unsur 8 DPL, dimensi profil lulusan, dan juga ada menyenangkan seperti memaknai dan sebagainya. Ada 3 itu, ada 8, 4 berapa itu. Nah itu nanti monggo dimasukkan. Untuk masalah judul monggo nanti disepakati di sekolah panjenengan. Bisa RPM, bisa modul aja, bisa RPP. Tapi isinya ya harus sesuai dengan 8 DPL itu harus masuk di dalam rencana pembelajaran. Seperti itu Itu evaluasi dari kemarin, refleksi kegiatan kemarin. Jadi kita berharap nanti dari acara kegiatan ini bisa membantu panjenengan semua, juga kita sharing bagaimana baiknya untuk ke depan ya, baik dari SMP 1 Sambung ataupun juga dari SMP Negeri 1 Cepu. Jadi saya di sini juga sebagai pemateri masih banyak belajar. Siapa tahu di kegiatan ini saya bisa memberikan sedikit yang saya terima dari Bintek dan juga bisa menerima masukan dari panjenengan. Siapa tahu nanti juga bisa bermanfaat bagi saya pribadi atau di SMP Negeri 1 Cepu pada umumnya. Lanjut untuk materi sebelum materi berkaitan dengan inquiry kolaboratif, kita akan melihat dulu permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Di layar sudah ada beberapa poin yang saya ambil
tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah di sini ternyata dampaknya itu tidak hanya di peserta didik, justru kita sebagai sebagai tersangka gitu Pak Bugi. Saya mengatakan tersangka dalam tanda kutip tersangka. Kenapa kita tersangka? Bagaimana Pak Ibu? Bagaimana kita tersangka? Kita merasakan apa bukan jenengan? Jadi kita di sini sebagai tersangka gitu kan, secara nggak langsung loh. Baik buruk pendidikan itu dampaknya ke kita, bukan ke menterinya, bukan ke kadinasnya, maaf gitu, bukan ke dinasnya, tapi otomatis langsung ke kita sebagai guru. Padahal kalau kita melihat, ya, dari dunia pendidikan Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan ini. Padahal kalau kita melihat gambaran dari pendidikan kan kompleks, tidak hanya guru, tidak hanya sekolah, gitu. Nah, untuk yang slide yang kedua, nah seperti ini Bapak Ibu, pola hubungan pemegang hak dan pengemban tugas. Mungkin yang kemarin ikut Bintek KAH Bu Junggar perso kayak ini ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini untuk anak, ternyata yang terdekat dengan anak itu adalah orang tua, keluarga, masyarakat sekitar, baru kita. Siapa kita? Lembaga atau instansi layanan. Jadi kita tuh di dalam jenjang itu nomor 4, nomor 3 ya, nomor 3 atau nomor 4. Tapi kenyataan di lapangan kita tuh paling dekat dengan anak. Mungkin jenengan juga mengalami anak mengalami kesulitan, kita matur orang tua, ternyata orang tua tidak peduli. Bahkan yang terbaru kemarin Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya. Yang terbaru kemarin itu anak kelas 7. Orang tuanya sampai matur gini Bapak Ibu, jenengan lho Duk, gitu gitu. Jenengan lho, awakmu ki tak buat yang terminal, enek sing ngepek tak kayak kelas no, seperti itu. Itu orang tua Bapak Ibu, orang tua kandung. Bener, saya nggak bang, Bapak bener Pak. Jadi orang tua kandung ibu bilang seperti itu pada anak di depan anak. Karena Pak, sudah nggak mau ngapain nih Bapak. Orang tua kandung nggak mau ngapain nih. Nah akhirnya kan sekolah ganduli gitu gitu. Kalau bisa tetap sekolah di sini Bu, kita openi. Tapi orang tua tetap nggak peduli. Mau saya pindah, saya ikutkan ke neneknya, ikutkan ke tantenya, saya udah nggak mau ngurusi. Nah seperti itu kan. Nah ini kan padahal dalam jenjang ini kan orang tua yang utama gitu loh. Oke, nah monggo lah nanti kita sebagai garda, kemarin saya katakan di ujung tombak terdepan kita harus pedulilah dengan anak kasihan seperti itu. Oke. Nah ini yang berkaitan dengan materi. Kemudian setelah ini masuk ke materi ya. Nah, tentang inquiry kolaboratif. Jadi permasalahan yang ada tadi di dua masalah tadi, apa hubungannya dengan inquiry kolaboratif? Nah ini, jadi inquiry kolaboratif merupakan pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja bersama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktek pengajaran. Itu kita kalau belajar di kelas, di dalam kelas. Jadi untuk pembelajaran mendalam ini ada satu tahapan yang harus kita lewati Bapak Ibu, yaitu merefleksi. Oke, merefleksi. Jadi ada tahapan yang memang harus kita lalui di dalam kurikulum pembelajaran ini mendalam, yaitu merefleksi. Kita wajib merefleksi setiap kegiatan. Dan saya yakin panjenengan sudah melakukan ini, merefleksi kegiatan pembelajaran, sampun di awal dan di akhir. Ini wajib kita laksanakan. Nah, tujuannya apa? Jelas itu bisa untuk mengidentifikasi tantangan di kelas. Jadi untuk sharing saja di sini mulai semester hari ini seperti ini kita awali dengan berdiri baris di depan kelas. Dengan tujuan apa? Ngecek kesiapan anak, seragamnya, sepatunya, ya, ikat pinggangnya, rambutnya. Itu kita identifikasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, seperti itu. Untuk mengidentifikasi tantangan di kelas. Karena banyak sekali anak-anak kita itu, mohon maaf, dari rumah saja nggak siap gitu, nggak siap. Dari rumah nggak siap, bagaimana mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik kalau dari rumah saja mereka tidak siap. Nah, ini tantangan di mana? Harusnya di orang tua dulu, kan begitu,
Seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kan nggak semua kita laksanakan, kita awasi di sekolah, nggak semuanya. Karena secara umum 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu semuanya dilaksanakan di rumah. Ternyata ya ujung-ujungnya sekolah yang terkena imbasnya. Jadi cara strategi yang kedua, merancang strategi pembelajaran. Apa yang pas diterapkan di anak di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran bisa diterima anak dengan baik. Kemudian secara berkelanjutan, continue, merefleksi serta menyempurnakan praktek pengajaran. Nah, seperti ini kan juga penyempurnaan gitu, dari kurikulum 13, dari kurikulum Merdeka disempurnakan lagi, kurikulum Merdeka ditambahi pembelajaran mendalam, seperti itu. Berikutnya, inquiry kolaboratif adalah sebuah siklus yang berfokus pada 4 komponen. Akses, yaitu identifikasi, desain, ya, perancangan, implementasi yaitu pelaksanaan, measure atau pengukuran, refleksi dan perbaikan. Jadi setiap kegiatan pembelajaran harus ada perubahan. Sama seperti nilai, apa itu KKTP, ya, itu kan ada perubahan gitu. Setiap semester nanti naik 1 tingkat atau 2 poin, 3 poin seperti itu. Nah, ini terjadi pada kegiatan pembelajaran. Tapi saya yakin Pak Jenderal sudah mahir lah, sudah paham tentang pelaksanaan atau penerapan strategi pembelajaran. Saya yakin itu. Tetapi kan nggak ada saran kita saling sharing untuk sebuah materi ini yang berkaitan dengan strategi pembelajaran yang ada di kelas. Karena berbeda Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu kan sangat jauh berbeda. Apalagi dengan adanya HP, dengan adanya internet, apalagi sekarang AI itu walah luar biasa sekali. Dan kemarin ada masukan seperti ini, guru mau diganti dengan AI. Ada kan seperti gimana gitu? Pernah mendengar nggak panjenengan gitu? Kita berapa Bapak Ibu? Setuju sama buatan gini? Bapak Ibu guru mau diganti dengan AI. Bahkan ada universitas yang diprotes mahasiswanya karena dosennya nggak pernah mengajar, diganti dengan AI. Rugi bayar saya karena harus dengan AI dan sebagainya. Dosennya nggak pernah mengajar. Karena apa? Saya berprinsip seperti ini ya, yang pernah saya baca di sebuah artikel itu. Mungkin secara kecepatan, secara ketepatan, secara apa itu ya, materi mungkin bisa akurat, tetapi dari segi perasaan panjenengan ini nomor 1. Ya, mendidik anak tidak hanya dengan materi, mendidik anak tidak hanya dengan sebuah buku dan sebagainya, tapi kita butuh sentuhan perasaan. Ya, saya yakin panjenengan sudah paham itulah. Anak sekarang kalau dikerasi bagaimana Bapak Ibu? Di depan takut, tapi jenengan jalan itu ngede-ngede gitu. Nanti kalau kita jewer, kalau kita jiwit, jadi masalah. Seperti kemarin wes jelas merokok salah malah. Nah, kepala sekolah kena masalah. Dan irosnya malah justru ada guru lain yang mendukung anak merokok itu, kan nggak pas ya. Dan ini pentingnya inquiry kolaboratif gitu. Pentingnya inquiry kolaboratif. Jadi ada kerjasama. Tidak ada yang saling menjatuhkan, tapi saling membangun kolaborasi di dalam lingkungan sekolah. Berikutnya prinsip dari inquiry kolaboratif. Yang pertama berbasis data dan bukti. Jadi setiap keputusan dalam inquiry kolaboratif didasarkan pada data yang nyata. Dari mana? Yang diambil dari hasil pengamatan kelas dan data hasil belajar murid, sehingga perbaikan yang dilakukan relevan dan efektif. Tapi kalau kita melihat jujur mawon kalau kita real nilai itu bagaimana Bapak Ibu? Real nilai gitu. Psikomotorik keterampilan berapa Bapak Ibu? Kalau kita real keterampilan mungkin bagus yang kognitifnya, nah ini yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu. Karena ya kita kalau akhir semester itu dengkul kita sakit dan dengkul nilai kan sakit. Dan kalau kita di akhir semester tuh bingung gimana anak ini. Dan mungkin panjenengan juga merasakan kenapa kok seperti itu? Karena kita berpegangan pada pedoman aturan KKTP yang dulu kan KKM Nah ternyata kemarin di Bintek
pas Napolita juga ada gitu. Ternyata itu yang menjadi permasalahan Bapak Ibu. Karena apa? Guru tidak bisa leluasa memberikan nilai kepada peserta didik. Gitu. Kita memberikan bocah ki jenuh kalau harus tak nilai sudah. Oh enggak boleh. Harus 70. Harus 75. Nah, ini yang menjadi bumerang bagi kita. Anak sebelum maaf ya, anak dalam kutip seburuk apapun, serendah apapun minimal harus sekian. Nah, ini ternyata bertentangan dengan prinsip inquiry kolaboratif berbasis data dan bukti yang real. Tapi mau gimana lagi, pemerintah mintanya seperti itu. Ya semoga aja ada perubahan lah. Seperti dulu kan ya, kamu nggak aktif, nggak naik kelas, anak takut pada kita, gitu Bu. Dipanggil aja, nih, nunduk. Sekarang dipanggil, wah geleleng malah itu. Gitu. Nah seperti itu. Berikutnya prinsip yang kedua adalah kolaborasi yang setara dan bermakna. Maksudnya bagaimana? Nah, di sini semua peserta, guru, kepala sekolah, orang tua murid dan atau mitra pendidikan lainnya berpartisipasi secara setara tanpa hierarki, tanpa bertingkat. Jadi seperti di kita kan ada yang namanya kombel gitu, Bapak Ibu, kombel. Nah itu bisa dijadikan wadah bagaimana inquiry kolaboratif bisa berjalan dengan baik. Ya kombel ini ternyata bisa sebagai wadah untuk membuat prinsip inquiry kolaboratif berjalan dengan baik. Mungkin di kelas sekolah ada nggih, kombel nggih, ada nggih, berjalan nggih. Ya alhamdulillah. Jadi kita bisa berbagi tanpa hierarki. Nah, yang menjadi kendala di sini mungkin kita bisa memahami, tetapi dalam tanda kutip, nah ini kita perlu ada hubungan berkomunikasi dengan orang tua. Ya, saya di sini sebagai wali kelas juga berdua tahun, ternyata memang yang saya temui akar permasalahan itu di orang tua. Seperti itu Bapak Ibu. Walaupun di sini dikatakan harus ada kolaborasi yang setara dan bermakna, baik dari orang tua, murid, guru dan sebagainya. Nah, ternyata orang tua yang menjadi sumber utama. Gitu. Nah. Dan memang ya itu yang kita alami Bapak Ibu. Kita nggak bisa menolak. Bahkan kalau di sini ya ini yang kita punya, yang kita maksudin, yang kita openi ya seperti itu. Kita nggak bisa menolak itu loh. Jangan di sini nggak boleh. Dan ini pentingnya kegiatan yang sedang rame gitu, nama Bapak Ibu, parenting. Gitu. Nah, parenting itu ternyata bermanfaat sekali untuk mengkomunikasikan permasalahan yang ada di sekolah dengan orang tua. Di sini rencana nanti Oktober ini ada kegiatan parenting Bapak Ibu. Kita akan menggandeng orang tua, di mana nanti permasalahan apapun yang ada di sekolah kita sampaikan. Tapi biasanya yang hadir itu justru orang-orang yang anaknya sregep. Ya, yang mana anaknya nggak sregep justru malah tidak hadir. Padahal tujuan utamanya kan itu, kita mencari orang-orang yang memang anaknya nggak. Nah, sama nggih kalian jenengan di semester satu. Berarti nggih perlu dibahas nggih bar mawon iki. Nah, seperti ini kan karena ya kita mau parenting kan tujuannya kan menjaring anak-anak yang bermasalah gitu. Kita berkomunikasi dengan orang tua yang anaknya dalam kutip bermasalah. Tetapi kita kesulitan Bapak Ibu mendatangkan orang tua yang memang anaknya seperti itu. Bahkan kita panggil pun kadang-kadang secara personal, nggak mau hadir. Kita ke sana pun mulai bu ada ngoten kersane. Nah, iya terus. Dan itu. Apalagi mungkin sekarang ada guru wali ini ya mungkin meringankan guru BK ya. Tapi ya sama saja. Sama saja. Ya. Lanjut berikutnya prinsip yang ketiga. Oke. Oh, nggak belum sampai. Nah, yang ketiga, budaya profesional yang terbuka dan reflektif, yaitu inquiry kolaboratif mendorong guru untuk terus melakukan refleksi mendalam terhadap praktek pengajaran mereka. Setiap fase dalam siklus inquiry melibatkan pertanyaan yang reflektif dan kritis.
Jadi di kelas monggo lah kita tidak bosan-bosan mengingatkan anak, terutama itu kebersihan. Ini yang luar biasa. Apalagi sekarang ada MBG itu, anak sini belum pelajaran selesai wes buat tulisan itu MBG, MBG. Wah, setelah MBG tidur sudah. Sama gitu Pak Ibu. Nah, udah kawan berarti. Nah ini yang perlu kita gali lah dari peserta didik. Ya, walaupun memang ya berat, tetap berat, namanya tugas itu kan nggak ada yang ringan ya. Tapi saya yakin kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan ya untuk mendidik anak menjadi lebih baik. Jadi budaya profesional yang terbuka dan reflektif. Di awal kegiatan pembelajaran, refleksi harus tetap selalu dilaksanakan. Yang keempat, terstruktur tetapi fleksibel. Yaitu tetap fleksibel, memberikan ruang bagi guru untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan dinamika kelas dan hasil temuan. Oke, di kelas bagaimana permasalahannya, kita bisa berkomunikasi dengan rekan guru. Biasanya yang pertama ditabrak itu mesti guru BK. Anakku ngene Pak, guru BK nih. Anakku ngene Pak, guru BK lagi. Tapi di sini saya ada kerjasama dengan tim ya, dan tim itu juga tim kesiswaan. Tidak hanya guru BK, semua saya gandeng di sini. Semua saya rangkul, saya gandeng baik wali kelas, guru BK, guru mapel yang lain. Mungkin sama di Panjenengan juga sama. Tetapi itu tadi tinggal eksekusi kita gitu loh. Kadang-kadang kita tuh dilema gitu Bapak Ibu. Seperti saya katakan itu maju kena mundur kena. Dilema. Kok dikerasi, kayak kena masalah. Kok gak dikerasi ke bocah kayak gitu. Di sini tuh ada beberapa grup gitu ya, beberapa kelompok yang memang sukanya berbuat onar. Justru anak itu kalau nggak masuk tuh aman gitu. Tapi kalau anak itu masuk susah kita itu. Sama gitu. Tembok samping itu sampai di keruk sini bolong satu lubang gitu. Aduh. Nggak mau ngaku Pak, tapi ada bukti CCTV, akhirnya dia mau ngaku. Iya Pak saya. Nah itu kan juga susah ya, kita menggali informasi itu susah. Anak mau ditanya tuh buah tasik, saya enggak. Kayak aku enggak. Ada CCTV, baru dia ngaku. Nah ini makanya terstruktur tapi fleksibel ya. Kita punya tindakan, kita punya kuasa, tapi kita juga harus ada batasannya Bapak Ibu. Ada batasannya. Bahkan yang kemarin itu kan di kurikulum itu kan ada yang namanya menghamba pada murid. Ya tahu nggih? Masa guru kan menghamba pada murid itu? Aneh gitu, salah besar gitu. Dan kan ada menghamba pada murid. Nah itu yang membuat kan juga, nah tahunya kan menteri kan programnya seperti itu mau dilaksanakan. Yang di bawah pontang panting piye. Dan mungkin jenengan juga merasakan gitu. Pendidikan mundur itu menurut saya gitu, sejak ada yang namanya KKM Bapak Ibu. Menurut saya loh gitu. Itu sejak ada KKN itu Bapak Ibu guru susah, apalagi KKN ini. Nah itu waduh nggak tahu saya ya. Semenjak ada KKN itu guru itu seperti di tali nggak bisa kemana-mana ya, bagaimana lagi ya, itu aturan yang harus kita laksanakan. Berikut yang kelima adalah fokus pada pembelajaran dan hasil murid, di mana semua kegiatan minggu ini diarahkan untuk memastikan bahwa murid benar-benar belajar secara mendalam, bukan hanya diajar. Nah ini tadi menyenangkan, berkesadaran, bermakna gitu. Tapi ada loh di sini itu ada anak yang setiap saya piket itu dari masuk sekolahan sampai di kelas belas nggak sadar Bapak Ibu. Nggak sadar Pak. Saya tanya, orang adus belum mau raut tok, kan nggak sadar berarti dia Pak. Iya, bahkan ujian pun nggak membawa buku sama sekali. Buku mudi nggak bawa Pak, kan ujian Pak. Hanya membawa pulpen sama kertas ujian, soal apa? Kartu ujian. Catanya, jadi kartu ujian pura. Tahu Pak, gue kasih tahu nggak? Kan nggak sadar berarti dia Pak. Nah ini kan pentingnya jadi berkesadaran. Dari anaknya nggak sadar, kita mau susah mau ngatur gitu. Anaknya aja gak sadar bisa kita atur gitu. Lah monggo lah, makanya di awal itu kan di awal tadi ya, setiap kegiatan pembelajaran sebelum masuk ya kita bariskan, kita cek kesiapan anak untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran seperti itu. Kadang-kadang anak juga susah gitu. Anak itu kan kalau kita melihat tuh dari perjalanan ke rumah sampai ke sekolah sudah melewati beberapa fase yang membosankan. Tangi turu apa sekolah diobrak-obrak bapaknya kan sekolah. Wes gak seneng toh? Kon sarapan diobrak-obrak meneh. Kon adus diobrak-obrak meneh. Teko sekolah telat diseneni gurune. Engko nang kelas orang gara PR diseneni gurune meneh. Anak sudah gak sadar Bapak Ibu. Pulang gak ada maknanya sama sekali. Gitu. Di sekelas gak mungkin menyenangkan dong, sekolah wis diseneni kok menyenangkan. Gerundel gitu kan gerundel ngomong. Diseneni gurune muring-muring di sana, gak bisa menyenangkan. Jadi 3 makna itu gak masuk kalau memang anaknya tidak sehingga gak sadar. Dari mana sadarnya? Ya dari rumah. Gitu, dari rumah. Malamnya begadang main game. Ada anak sini juga ada, saya jemput dari rumah itu masa suruh sekolah, pintunya dikunci Bapak Ibu sama anaknya. Dan herannya saya itu orang tua menyediakan fasilitas HP dikei, duit dikei. Nah orang sekolah orang mau kersane Pak, betul apa kersane, pengelarnya itu tilem kok lu. Gak mau sekolah karena apa ini? Makanya di awal kan saya katakan orang tua juga berperan di dalam perkembangan pola pikir anak. Nah ini pentingnya tadi ya, inquiry kolaboratif, bagaimana orang tua sekolah saling bekerja sama berkomunikasi anak itu biar tetap masuk sekolah. Susah gitu Pak, susah gitu. Kita menggembleng marani sekolah, anaknya orang tuanya mendukung, pun Pak kesana Pak mau cetil lemari Pak. Biasanya masuk saya tanya, nggak pernah sekolah kenapa tole main game Pak? Dan kok kamu habis bagaimana? Ya minta bapak Pak, minta orang tua, dikasih, ya dikasih. Nah, tuh, saya pernah ke Jambi juga itu saat Jepang. HP, ini HP, TV nyala, sarapan, nggak mau sekolah, nangis, takut nangis. Orang tuanya, pun Pak lari ke sekolah, kok kesane, dah. Kelas 9 Bapak Ibu, kelas 9. Kelas 9 kan eman-eman gitu, tinggal berapa bulan nggak mau sekolah. Dan ini kan sasa, Pak mau sekolah Pak, jenengan kalau ada anak seperti ini tolong nggak usah dimanja, saya bilang begitu. Nggak pripun Pak namanya lari. Nah jenengan seperti itu kan Bapak Ibu, sama nggak? Sama gitu. Ampun Pak, penjara nanti jenengan malah eman-eman. Nah ini ya. Nah ini berkaitan dengan prinsip ya. Jadi ada 5. 6 yang berikutnya pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja. Nah ini pembelajaran bersama paling efektif yaitu terjadi melalui kerjasama dan reflektif yang secara berlangsung secara terus-menerus dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Jadi monggo lah kita saling bekerja sama dengan rekan kerja. Ini yang utama. Kita yang namanya inquiry kolaboratif kerjasama dengan rekan kerja, apalagi satu mapel atau mungkin lintas mapel yang sekarang kita pakai kan lintas mapel dipakai di dalam kegiatan pembelajaran. Dan ini yang jadi tanda kutip ini pekerjaan sehari-hari. Nah, monggo nanti kita saling kerjasama, mungkin yang dari sambung 1 sesuai mapel IPS sama Bu Novi ada apa kita saling sharing, boleh nggak masalah di dalam konteks pekerjaan gitu guys. Di dalam konteks pekerjaan kok senang Bu, di dalam konteks pekerjaan gak masalah seperti itu. Berapa Bu? Pre-memori Bu. Atau mungkin mapel IPA boleh kan, di MGP itu ketemu saling sharing. Yang ketujuh yang terakhir keprinsipnya itu kontekstual dan responsif. Jadi inquiry kolaboratif tidak hanya berfokus pada perubahan permukaan, tetapi juga pada transformasi yang bermakna. Termasuk 4 kerangka itu pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran, dan pendekatan digital. Kalau kemitraan ini kan sudah kita laksanakan gitu, seperti kemarin kan Pombel dan sebagainya. Pedagogis sudah, lingkungan belajar, dan pendekatan digital. Ini yang baru mungkin ya, pendekatan digital karena memang ada tambahan mapel atau mungkin ada tambahan materi berkaitan dengan coding dan KAA. Seperti yang Pak Haji kemarin sampaikan itu
Kendalanya di mana? Ya, kendalanya di guru mapel. Memang terbatas, belum ada di coding dan KA. Untuk prinsipnya itu Bapak ada tanggapan mungkin dari Bapak Ibu tentang prinsip ini? Monggo kita sharing mungkin atau ngantuk? Betul nggih? Masih lama nggih, masih 4 jam. Nggih. Masih fresh nggih. Kalau ini kan tadi siap-siap. Lanjut, berikutnya nilai dalam melakukan inquiry kolaboratif. Jadi yang pertama yaitu nilai dasar yang ditanamkan dan dijalankan oleh para guru dalam kehidupan profesional mereka. Yang pertama yaitu kepercayaan, hormat, memuliakan antar anggota tim. Saya yakin jenengan sudah melakukan lah, nggak perlu kita bahas panjang lebar gitu. Terus berikutnya keterbukaan dan kejujuran dalam berbagai pengalaman dan tantangan. Ya ini mungkin yang lebih pengalaman, monggo kita saling berbagi ya. Karena memang kadang-kadang mohon maaf kita kan dengan berbagai macam kegiatan atau kurikulum baru kan ada hal yang baru. Mungkin bagaimana penggunaan notebook LN, bagaimana penggunaan IE dan sebagainya, mungkin kita bisa sharing dengan beberapa guru yang lebih berpengalaman di dalam IT. Saya begitu, saya juga begitu. Pak Gun ini lebih pengalaman di IT ya sama. Pak Gun gimana Pak Gun ini, Pak Haji juga, mungkin yang lainnya pada Pak Lutfi itu juga sama membantu itu. Bagaimana minta bantuannya, kita saling bekerja sama. Terus berikutnya komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Nah ini ya, berkomitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Di mana yaitu menjalankan melakukan proses yang berkelanjutan. Prosesnya kontinu, secara terus menerus. Tidak ada koma, tidak titik ya, koma dan sebagainya. Terus yang keempat, kesetaraan dan keterlibatan semua pihak. Nah tadi di awal sudah sampaikan tidak ada hierarki, tidak ada batasan. Jadi kita saling bekerja sama bagaimana secara umum sekolah itu bisa baik ya, terutama berkaitan dengan tadi kerjasama dengan orang tua, komunikasi dengan orang tua. Berikutnya untuk siklusnya, siklus inquiry kolaboratif yaitu ada 4 tahap berkesinambungan ya, yang sering berkesinambungan yaitu yang pertama akses atau identifikasi, desain atau perancangan, ada implementation atau pelaksanaan, measure, reflect, change, pengukuran keberhasilan, refleksi dan perbaikan dengan gambar desainnya seperti itu. Jadi saling terikat satu dengan yang lainnya dan itu secara terus menerus, kita tidak bisa berhenti. Mungkin kalau di dalam peserta didik anak lulus selesai, tapi kan nanti ada lagi di kelas 7 baru bagaimana, muncul lagi seperti itu, nggak mungkin hilang ya. Mesti ada lagi anak-anak yang seperti itu yang bermasalah dalam tanda kutip, mesti ada seperti itu. Tapi ada juga anak yang butuh bimbingan, berprestasi, punya keterampilan, punya keunggulan. Nah ini kita juga harus menggali, seperti kemarin kan ada analisis diagnosis seperti itu ya, di awal kegiatan pembelajaran atau di awal tahun ajaran baru mengadakan analisis. Yang pertama akses ya atau identifikasi, yaitu proses memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita dan apa fokus inquiry kolaboratif yang ingin disasar. Misalnya minat, kekuatan, dan kebutuhan belajar murid, gaya belajar dan kecepatan berpikir masing-masing murid, bakat dan ketercapaian murid terhadap materi prasyarat, cara murid bekerja sama, menyikapi tantangan, terus ada apa yang perlu dan ingin dipelajari murid. Mungkin kalau kemarin kita laksanakan sakit kelompok nih Bapak Ibu, yang kemarin ada kinestetik, ada audien, bisa nggak kemarin kita laksanakan? Sakit Bu? Dan sakit gitu. Masa dalam satu kelas dibagi kan kelihatannya nggak mungkin gitu loh. Tapi kan kita perlu melaksanakan itu. Ya ada kinestetik, ada audien, audio tadi, terus yang ketik yang visual ya, visual, auditori dan kinestetik. Itu kan kalau kita laksanakan di kelas, wah, muridnya seneng.
Tapi gurunya yang harus membuat 3 kegiatan di dalam satu kegiatan pembelajaran. Harus melaksanakan 3 menyiapkan 3 materi. Anak kinestetik siap IDW. Anak yang ternyata nggak jalan. Tapi secara umum tetap kita harus melaksanakan yang namanya identifikasi. Yang dasar saja Bapak Ibu, yang dasar. Ya tadi rambutnya, kesiapan belajarnya, kebersihan kelas, itu kan termasuk identifikasi ya. Bagaimana menyiapkan murid di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Bagaimana menyeluruh itu? Di awal, di tengah, dan di akhir kegiatan pembelajaran. Kadang-kadang anak itu kan ganti jam sudah ambiar. Sama gitu. Sama. Gurunya belum masuk, wah ambiar sih. Apalagi kalau kita kadang-kadang di kelas tuh sebelum kalian pulang, tolong dicek bangku kalian masing-masing. Kalau ada sampah, buang. Buang. Ini perang dino lele, perang buang seperti itu. Nah ini ya identifikasi juga kan di akhir kegiatan pembelajaran. Terus berikutnya ada desain perancangan ya, yaitu merancang pembelajaran yang bermakna adaptif dan menantang. Seperti tadi ya, bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran yaitu harus berkesadaran, sadar akan kebutuhan dan konteks murid. Bermakna yaitu menghubungkan materi dengan pengalaman nyata murid, dan yang berikutnya membahagiakan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi. Bahkan ada anak itu unik Bapak Ibu gitu. Diulang ora gelem, tapi nek kon ice breaking seneng ya Rambo. Wis Pak ice breaking terus Pak, ora pelajaran ice breaking terus aja. Ada gitu? Sama gitu? Pengalaman belajar itu rencana pembelajaran mencakup tahapan memahami konsep, mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata, serta merefleksikan proses dan hasil belajar. Jadi kalau saya melihat itu memang kuncinya di awal Bapak Ibu. Di awal itu apa? Ya tadi menciptakan kegiatan pembelajaran di awal, itu kuncinya di awal. Kalau di awal baik, saya yakin di sampai akhir mesti baik. Gitu gitu. Dan saya yakin jenengan sudah melaksanakan lah. Kalau di awal baik, mesti saya yakin di akhir mesti baik. Tapi yang wajib tadi di awal mesti anak-anak sudah ya tadi. Apalagi setelah MBG itu sulit sekali mengendalikan anak setelah MBG. Oke, tapi yakinlah dengan pasti bisa. Berikutnya ya, 8 dimensi profil lulusan murid, yaitu merancang pembelajaran yang mendukung pengembangan aspek keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini yang harus diterapkan di dalam, dimasukkan di dalam RPM atau modul ajar, rancangan pembelajaran mendalam. Terus ada. Nah di sini kalau kita melihat yang profil pelajar Pancasila saja kita belum pas, masih ditambah 8 profil lulusan. Yang profil itu berapa tahun gitu? 2 tahun gitu. Profil Pancasila itu 2 tahunan gitu berjalan gitu. Bahkan kita mengadakan gelar karya baru 2 tahun kan, 2 kali kalau nggak salah di gelar karya. Sudah ada yang namanya dimensi profil lulusan ini murid. Adaptasi lagi seperti itu. Oke. Bahkan kemarin Pak Wisnu itu tentang kokurikuler yang bingung gitu. Mungkin jenengan juga sama. Kokurikuler kan harus di mana? Berdiri sendiri atau masuk di kegiatan pembelajaran. Kemarin Pak Wisnu melihat anak-anak latihan apa itu pelantikan OSIS, wah cocok ini. Masukkan saja di kokurikuler. Pelantikan atau pelaksanaan pilkada itu ternyata bisa masuk di kokurikuler Bapak Ibu. Padahal itu sudah kita laksanakan kemarin di 5 profil pelajar Pancasila. Ini bagus ini, padahal sudah kita laksanakan Pak. Itu kan beda, namanya beda kan gitu. Kokurikuler, nah, pun monggo lah. Saya ini juga kita manut gitu aja. Terus yang berikutnya kerangka pembelajaran, yaitu memperhatikan praktek pedagogis yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membangun kemitraan pembelajaran dengan berbagai pihak, serta memanfaatkan teknologi digital yang
optimal atau secara optimal. Ini sudah kita laksanakan ya. Jadi membuat menyusun RPM, sekarang sudah ada Gemini, IE, itu Pak Haji udah nanti sudah membuat udah. Saya yakin dia sudah paham. Kalau nggak bisa bagaimana? Gampang, tinggal copy paste, editing, beres. Yang penting jangan sampai keliru gitu. Sampulnya nanti SMP Negeri 1 Sambong, bawahnya nanti SMP Negeri 1 Cepu. Nah namanya saya yakin sama, kepala sekolah nggak masalah gitu, tiga itu sama kok. Bu Wiwi kan sama, cuma namanya kan SMP 1 Cepu sama SMP 1 Sambong. Jadi itu berkaitan dengan yang kedua tadi. Yang ketiga, implementasi atau pelaksanaan. Bersama-sama menerapkan rencana tindakan yang telah disusun dalam proses inquiry untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berarti nanti di Kombel sudah kita susun bersama-sama teman di MGMP, kesepakatan semester 1, 2 materinya ini kelas 7. Monggo nanti bisa dieksekusi di kelas. Biasanya kan kita seperti itu di MGMP kita sesuaikan dengan kelas anak, disesuaikan desain pembelajarannya, baru nanti eksekusinya di formatif dan sumatif. Untuk nama kan saya rasa sama gitu Bapak Ibu. Seperti ujian kan tes akhir semester, tes akhir jenjang, PTS, isinya juga sama. Sama juga RPM, RPP kan sama. Namanya memang berbeda tapi isinya sama. Berikutnya, pelaksanaan rencana secara kolaboratif itu secara bersama-sama. Ya saya yakin jangan juga melaksanakan ini di MGMP. Ada tim, ada kelompok membentuk RPP atau RPM. Berikutnya monitoring dan pengumpulan data. Biasanya kan pengawas ini ya. Monggo Bapak Ibu dikumpulkan untuk RPM-nya, untuk modulnya, nanti akan saya cek sesuai apa tidak. Ya kemarin Pak Yunus juga sudah ngecek RPM dan modul ajar kita, ternyata nggak masalah ya Pak Oni, nggak masalah. Modul ajar RPM ternyata sama, namanya sama, tapi isinya harus tadi mencakup 8 profil lulusan. Yang keempat yaitu ini ya, pengukuran refleksi dan perubahan, yaitu dampak positif bagi murid dan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Jadi hasil yang kita peroleh dari anak itu nanti disesuaikan dengan apa? Yaitu mengukur indikator keberhasilan dengan apa? Mengumpulkan dan menganalisis data. Dari mana? Nah, dengan sudah persoalan, sudah persoalan semua dari formatif, dari sumatif, nilai harian, nilai sikap, itu bisa kita jadikan dalam satu nilai, yaitu nilai rapot. Walaupun ya tadi ada beberapa pertimbangan yang tidak harus baku dengan nilai. Kalau kita paten nilai kan kita kesulitan ya mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan KKTP. Berikutnya merefleksi proses dan hasil, yaitu kita melakukan refleksi ya kalau kita biasanya kan di akhir semester gitu. Anak ini layak naik apa tidak, layak lulus apa tidak. Itu kan di akhir kegiatan semester secara umum. Tapi kalau kita melaksanakan kegiatan pembelajaran ya di awal dan di akhir kegiatan pembelajaran. Kalau kita berbicara tentang inquiry kolaboratif, berarti kita secara keseluruhan di akhir semester dan biasanya akhir tahun, kenaikan kelas dan kelulusan anak-anak di akhir tahun ajaran, seperti itu. Berikutnya melakukan perubahan berdasarkan refleksi. Misalnya ya anak ini harusnya nggak layak naik, tapi kita naikkan. Ada seperti itu Bapak Ibu. Ada. Jadi ada anak yang nggak layak naik, tapi kita naikkan dengan berbagai macam pertimbangan. Tapi ya ada juga sudah tidak naik atau mungkin dinaikkan secara bersyarat, tidak berubah sama sekali. Karena nggak dilulus ke sekolah nanti yang kena masalah, ditegur sama dinas gitu. Ada juga di sini Bapak Ibu gitu. Ada berapa? 3 ya Pak gitu. Ada tiga anak yang seperti itu. Dan mereka ternyata saya tanya itu nyaman bekerja Bapak Ibu. Gitu. Mohon maaf ya, nyaman bekerja. Saya tanya itu nyaman bekerja karena lumayan satu hari bisa 100.000. Gitu. Ternyata seperti itu anaknya. Saya tanya, kenapa nggak sekolah? Ikut orang aja Pak. Berapa? 100.000 Pak per hari. 100.000 per hari. Dia dapat makan
dapat rokok juga. Bersih 100.000. Tapi ada lagi anak yang tadi malas seperti itu. Ya kita gimana lagi? Itu tugas kita, ya kita terima lagi. Namanya juga rezeki ya. Rezeki kan gak harus baik ya. Rezeki sakit juga rezeki itu menghapus dosa kita. Penerapan inquiry kolaboratif. Tinggal sedikit Pak Ibu ya. Nanti lanjut ke Pak Haji. Monggo nanti setelah ini lanjut bermain gadget ya. Membangun dialog terbuka dan reflektif. Nah ini kalau saya yakin lah panjenengan dengan Bapak Ibu guru yang lain, saya yakin bisa menerima anak bagaimana, kondisi sekolah bagaimana, cara pras bagaimana. Tapi yang tadi di awal saya katakan, dialog ini masalahnya bukan di teman-teman guru, bukan di sekolah, tapi di lingkungan keluarga. Ini PR bagi kita semua. Bahkan kemarin di KAH seperti itu, mungkin perlu dengar ya. Masalah di keluarga, saya yakin di keluarga. Bahkan di beberapa pintek juga diangkat itu, guru itu siap menerima. Seburuk apapun murid kita terima, Bapak Ibu. Kan, seburuk apapun. Bahkan mungkin yang sewu, anak nggak bisa membaca, kita terima. Kita bimbing, kita arahkan, kita mau lah pokoknya. Tapi kan orang tua harusnya juga tahu itu. Bahkan di SMK, SMA yang di viral tuh di medsos itu, anak SMA nggak tahu hitung-hitungan, perhitungan perkalian nggak apa. Nah, itu gurunya bagaimana itu? Waduh, gurunya meneng. Kok bisa sampai lulus di SMP, di SD? Piye gurune iki? Terus wong tuane kan ngopo gitu kan gitu Orang tuanya suruh apa itu di rumah? Gak apa-apa lah, itu rezeki kita. Siapa tahu nanti amal ibadah kita di sana Pak Ibu. Karena kan memang itu tantangan. Kita harus menerima. Dan ini makanya kita punya program tadi ya, parenting. Ya tadi ada kendala sing aktif ya sing teko aktif anaknya. Kalau anaknya nggak aktif ya mesti malu nggak hadir. Berikutnya mengintegrasikan dialog terbuka dalam proses inquiry kolaboratif. Jadi nanti monggo kita semua saling berbagi dengan tim atau mungkin kombel tadi katakan apa itu kemitraan bisa menghasilkan sebuah kegiatan pembelajaran yang baik. Kembali lagi, baik untuk diri kita, baik untuk anak didik kita. Berikutnya melakukan refleksi berbasis data untuk perbaikan yang terukur, yaitu dengan cara apa? Yaitu data pembelajaran yang konkret dan valid. Ya, saya yakin lah sudah melaksanakan ini. Ya, pernah ada dulu itu kasusnya orang tua itu marah Bapak Ibu. Orang tua marah, kenapa anak saya kok nilainya sekian? Di rapor nilainya buruk ini. Padahal di SD gak seperti ini. Ada seperti itu Pak. Orang tua protes. Kemudian apa? Kita kan sudah siap kita punya data di sekolah bagaimana, di kelas bagaimana, nilainya bagaimana. Jadi kita nggak usah takut Bapak Ibu. Karena apa yang tadi ya konkret dan valid. Nah, kita kalau sudah punya data konkret dan valid, apapun alasan orang tua, kita bisa memberikan data yang nyata. Kita memberikan nilai misalnya, nyuwun sewu Bu, kenapa anak jenengan dapat nilai 80 misalnya? Oh nggak bisa Pak, anak saya sergap di rumah, pintar dan sebagainya ini. Kita punya data Bapak Ibu. Ini nilainya harian. Bahkan anak jenengan itu sering ngeblok. Buktinya mana? Ini hasilnya. Bahkan di BK juga sering terjadi banyak kasus. Saya nggak tahu, jenengan nggak pernah hadir, dipanggil nggak pernah hadir, di WA nggak pernah menanggapi, makanya jenengan nggak tahu. Nah seperti itu kan. Ini ada, seperti itu pernah terjadi. Tapi kalau kita punya ini konkret dan valid, kita yakin lah, kita punya alasan yang kuat, anak itu diberikan nilai yang seperti itu. Memang ya namanya orang tua gitu. Bahkan anak-anak kecil itu Pak mohon maaf yang umur 3-4 tahun itu orang saya nangis, ya menang, setelah YouTube menang. Orang tuanya gue nengdi, penting anak menang kayak YouTube. Gitu aku Nggak pernah ada lagi seperti ini. Kebetulan saya pakai kelas 7 pernah terjadi. Anak itu ngeblok Bapak Ibu. Ngeblok, ada teman kita yang tahu di belakang saya, Pak Irman melihatnya ini, tolong orang tuanya di WA anak ngeblok di warung kopi. Saya WA jam 8:30 tuh orang tuanya, saya WA, Bu, non sewu, anak jenengan nggak masuk
di warung kopi, saya cari nggak ketemu. Masuk Pak tadi Pak, minta sangu, bawa motor, bawa tas dan sebagainya, nggih, tapi nggak masuk di sekolah. Dan ironisnya terjadi kecelakaan di Sambeng, sampai masuk rumah sakit 3 hari. Untungnya ada teman kita yang tahu Bapak. Kalau nggak tahu kan kita yang kena nanti. Gimana sekolah ini? Bener, ini sekarang kelas 9 lagi. Sampai wah biasa. Jadi untungnya kita masih diberikan, kita anugerah itu pokoknya alhamdulillah diberitahu teman kita ada anak itu yang ngeblong di warung kopi, nggak sekolah, saya memberikan informasi orang tua ngeyel, masuk Pak, masuk orang tua sama gitu. Nyatanya nggak masuk kan? Akhirnya kecelakaan di Sambeng itu sampai 3 hari orang di rumah sakit. Nah, ini kan gurunya yang kalau kita nggak memberi informasi, nggak kolaborasi dengan teman tadi, kita kena lagi gitu. Ya, apalagi mungkin sekarang di anak-anak kita kan luar biasa sekali pergaulannya. Terus berikutnya ya, panduan diskusi reflektif tim inquiry. Ini udah langsung mau nggih, belum paham lah dengan masalah diskusi dengan teman, sama dengan teman. Ini juga. Nah, langsung kesimpulan nggih. Jadi kesimpulan penerapan inquiry kolaboratif yang pertama meningkatkan keterampilan, yaitu inquiry kolaboratif mengembangkan keterampilan komunikasi dan kemampuan siswa untuk mengungkapkan ide serta mendengarkan perspektif orang lain secara efektif. Jadi kita saling terbuka dengan teman. Kalau di sini kan nggak ada, ya mungkin ada lah. Maksudnya yang ngaji ini itu wajar gitu. Kita juga mungkin orang muda menghormati orang tua. Tapi kan di dalam pembelajaran, di dalam kegiatan di sekolah kita saling sharing, kolaborasi gitu. Karena kan memang kalau kita berkolaborasi itu kan lebih baik ya, daripada kita dipikir sendiri, capek sendiri, mikir dewe. Tapi kalau kita berkolaboratif, bagaimana kita bekerja sama, hasilnya nanti bareng-bareng kita rasakan bersama. Berikutnya menciptakan suasana belajar yang positif, yaitu kepercayaan dan rasa hormat antar anggota tim, keterbukaan dalam berbagi pengalaman, dan kejujuran. Itu sangat penting menciptakan lingkungan yang kondusif bagi diskusi dan pemecahan masalah yang produktif. Yang ketiga, fokus pada perbaikan berkelanjutan, tadi ya, refleksi dan sebagainya. Terus yang keempat, pentingnya kolaborasi, yaitu menegaskan bahwa membangun konsep dan mencari solusi terbaik seringkali lebih efektif dilakukan secara berpasangan atau dalam kelompok dan bukan secara mandiri. Yang terakhir yaitu meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa, yaitu menganalisis hasil penelitian seringkali menunjukkan bahwa peningkatan motivasi dan keaktifan ketika menggunakan model. Jadi kita saling komunikasi lah. Jadi monggo, memang kalau kita melihat tuh anak itu kan kurang perhatian di rumah. Ya di sini mereka mencari perhatian. Tapi kadang-kadang jalan mereka yang tidak benar, salah. Kadang-kadang ngantemi bocah, gak ngeblok gitu Pak nggih, di pelajaran itu tidur. Karena cara umum tuh mereka mencari perhatian. Di rumah nggak ada perhatian, mencarinya di sekolah ini gitu. Gimana lagi gitu. Nah, dan ironisnya mereka mengajak temannya Pak gitu. Mengajak temannya. Di sini juga ada gitu. Juga ada itu, di sini ada warung gitu. Kita berbicara ke warung itu kan anak sering ke situ ngeblok. Kita kalau kita koreksi itu malah yang punya orang melindungi. Ada satu kan repot ya. Kita mau marah dia itu malah guru. Iya malah beli orang kadang-kadang ini malah suruh lari. Ini ada Pak, di lorong sebelah sana. Nah ini kan kalau kita nggak kolaborasi dengan lingkungan sekitar kan kita nggak bisa mencegah anak seperti itu. Ya minimal memang mengurangi lah. Walaupun tetap ada Pak, karena ternyata yang saya lihat di situ, saya sering ke situ alumni sini yang sudah SMA, SMK, memang stand B-nya di situ, ngajak anak sini yang masih aktif. Adiknya. Nah ini kan pentingnya kita berkolaborasi dengan lingkungan. Bahkan ada baik juga orang-orang situ yang lapor ke kita, Pak di situ ada anak-anak SMP, langsung kita sidak ke situ. Ternyata itu sudah hilang. Ternyata ya tadi sama penjualnya dilindungi, sudah mungkin ada rahasia seperti itu. Itu monggo lah kita semoga tetap diberikan kesehatan Bapak Ibu karena memang nih tugasnya semakin berat, bukan semakin ringan tapi semakin berat. Apalagi juga usia kita semakin bertambah. Anaknya semakin kuat, kita malah semakin lemah.
Nah, semoga tetap monggo lah kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan di dalam membimbing anak bangsa. Saya yakin kita dengan kolaborasi ini kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik bagi kita. Oke, mungkin itu sebelum saya tutup, monggo ada tanggapan, Pak Antik, monggo. Oke, monggo untuk pendapatnya kita sharing, ya. Terima kasih pada waktu yang diberikan, karena ini satu arah supaya kita komplit ya, dua arah dari peserta ini, supaya semakin komplit pengetahuan kita, Pak, terutama menggali tentang pembelajaran mendalam yang saya sendiri secara pribadi itu masih baru. Yang pertama saya tanyakan itu tadi Bapak menyampaikan bahwa inquiry kolaborasi. Yang saya tanyakan ini Pak, ini satu dulu. Untuk inquiry dan kolaborasi ini, apakah ini suatu strategi atau suatu model atau suatu pendekatan? Karena ada pendekatan mendalam, ini kami sendiri kemarin sudah yang namanya mendalam sudah sedikit banyak. Ada gambar, ada 3 peringkasan dari belum gitu ya. Tapi sekarang ada model inquiry atau inquiry kolaborasi. Ini model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Apakah tidak ada model yang lain selain itu? Mungkin ada variasi, karena bagaimanapun juga tidak ada satupun model pun yang bisa diterapkan di semua kondisi belajar siswa. Ini Mas Sewi ya, harapan kita itu kan sekolah dalam kelas ini satu senang itu bisa dari gurunya, bisa dari penyampaian materi menggunakan IT, bisa dari temannya, atau mungkin ruangannya bersih, itu bisa menyenangkan. Untuk itu ada identifikasi yang untuk mencari permasalahan tadi Pak ya. Untuk mencari permasalahan, anak ini atau kelas ini tidak bisa berjalan seperti apa yang idealnya tadi. Itu yang pertama Pak, kondisi. Kemudian yang kedua, tadi sebutkan 8 kelulusan. Dimensi profil lulusan. Nah, ini saya belum melihat secara eksplisit bahwa kita setuju kalau bahwa anak pintar itu bisa berbahaya Pak, kalau tidak punya etika. Jadi mohon tadi poin 1 takwa kepada Tuhan. Nah ini untuk budaya sendiri atau berbudi pekerti luhur itu kan suatu kebiasaan atau etika. Ini belum eksplisit dicantumkan di situ. Nah, mohon bisa nanti dijelaskan tentang kaitannya dengan kita membentuk budi pekerti, Pak. Kalau kerjasama kan bisa, Pak. Tapi kadang-kadang kerjasama kalau ada anak yang nggak bisa dipaksa kerjasama, mungkin ya terisolir. Nah, pernah saya melihat itu anak yang nggak mau kerjasama, dia nggak mau ikut, nggak mau bantu, itu diisolir, itu kerjasama. Untuk itu perlu ada samping kolaboratif, ada bagaimana membentuk etika yang baik sehingga dalam kelulusan nanti jadi anak yang pintar dan cerdas dan juga berbudi pekerti mulia. Terima kasih, itu aja Pak, 2 poin. Oke, terima kasih Pak Antik untuk masukannya ya, atau pertanyaannya. Jadi yang pertama berkaitan dengan apa itu inquiry kolaboratif. Jadi kalau kita melihat begini Pak ya, di dalam kurikulum itu kan ada, mungkin kita mengalami beberapa perubahan atau nama kurikulum gitu. Jadi ada Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya pembelajaran mendalam. Yang terinclude ada 8, 4 dan sebagainya itu. Nah, untuk melaksanakan itu kita harus yang ini menggunakan yang namanya inquiry kolaboratif di dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam. Jadi untuk eksekusi pembelajaran mendalam kita harus menggunakan inquiry kolaboratif. Jadi strategi yang dipakai di dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam.
Gimana Pak? Enggak, gini Pak, Sewu. Itu kan gini, kalau di inquiry kolaboratif ini kan dibutuhkan kerjasama. Jadi kalau pelaksanaan eksekusi di dalam pembelajaran, nggak mungkin kita berdiri sendiri Bapak. Gitu. Di akhir kan sudah sampaikan. Jadi perlu adanya yang namanya kerjasama. Nah itu kerjasama itu sudah dijalankan di dalam inquiry kolaboratif. Jadi intinya pelaksanaan pembelajaran mendalam itu bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan apabila kita melaksanakan yang intinya adalah kerjasama. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita mau menyusun RPM misalnya gitu, kita nggak bisa menentukan oh harus seperti ini, enggak. Kita harus ada yang namanya tadi kemitraan. Kita bekerja sama dengan MGMP menentukan apa yang pas yang diterapkan di dalam mapel IPS. Nah kemudian di dalam pelaksanaan atau eksekusi di kelas kita nanti menyesuaikan metode pembelajaran, desain pembelajaran yang akan nanti kita pilih yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita. Misalnya kita pakai yang dari Blora, nggak mungkin kita pakai di Cepu misalnya seperti itu, karena menyesuaikan. Tapi kan kita punya panduan, ada RPM yang baku yang nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan peserta didik di sekolah masing-masing. Jadi inquiry itu merupakan pendekatan berbasis tim untuk pelaksanaan dari pembelajaran mendalam. Gitu Pak ya? Jadi untuk melaksanakan PM itu harus ada kerjasama yang di dalam inquiry kolaboratif. Harus menggunakan inquiry kolaboratif. Kalau tanpa kita kerjasama nggak bisa Pak, kita berdiri sendiri nggak bisa. Kan di akhir disampaikan kita nggak bisa mandiri di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, atau mungkin kita nggak bisa secara sendirian melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam, harus kerjasama seperti itu. Terus yang kedua tadi berkaitan dengan budi pekerti Bapak Ibu. Nah ini tadi kan di awal dan kemarin sudah saya sampaikan kita perlu adanya yang namanya komunikasi, dialog, tidak hanya pada satu sisi Bapak. Jadi mungkin kita sudah aktif di dalam sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, aktif di lingkungan sekolah, tetapi di luar sekolah kita tidak bisa memantau. Nah ini pentingnya tadi, pentingnya kita berkolaborasi, berkomunikasi dengan siapa? Dengan orang tua. Selain siapa? Pemangku kebijakan. Selain siapa lagi? Masyarakat. Nah, kembali lagi kita di sini inquiry kolaboratif, bagaimana menciptakan anak yang berbudi pekerti yang baik, tidak hanya di lingkungan sekolah. Dengan siapa? Menggandeng dengan lembaga-lembaga yang ada di luar sekolah. Dan utamanya ya tadi, siapa? Ya di keluarga. Seperti ini Bapak, saya sampaikan ini. Nah ini yang berkaitan dengan kondisi anak. Jadi ada beberapa tingkatan, di mana yang pertama ada anak sebagai pemegang utama hak, pengasuh utama itu keluarga, masyarakat, lembaga subnasional, nasional, dan masyarakat internasional. Jadi untuk budi pekerti anak tidak hanya di lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi siapa? Mencakup masyarakat internasional. Seperti itu Pak. Jadi itu memang tugas kita, tapi kan nggak bisa sendiri. Gitu. Makanya dikatakan di awal tadi, inquiry kolaboratif menggandeng semua pihak, menggandeng semua lapisan untuk menciptakan anak yang berkarakter yang sesuai dengan dimensi lulusan tadi yang ada di 8. Yang tadi yang di awal Pak, diketahui tadi Pak. Tapi kan tadi kan terinclude Pak, terinclude dengan dimensi yang lainnya. Karena kan tadi ada kemitraan tadi. Karena kan memang yang baru kan di kemitraan, tapi kan mungkin namanya kemitraan, tapi kalau kita laksanakan udah lama itu apa? Di Kombel, komunitas belajar, yang dimana di Kombel itu biasanya dulu hanya satu mapel, kalau di kemitraan apa Bapak Ibu? Lintas mapel, dan semuanya bertanggung jawab Bapak, semuanya bertanggung jawab. Jadi namanya budi pekerti itu kan semuanya bertanggung jawab di dalam itu, tidak berdiri sendiri, semuanya terikat. Bahkan kemarin kan sering disampaikan Bu Wiwi, prestasi itu penting, tapi karakter nomor 1 atau lebih utama. Makanya Bu Wiwi pesannya seperti itu. Prestasi memang penting, tapi karakter lebih utama. Bagaimana pelaksanaan? Ya terikat satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa bersih. Misalnya
tanggung jawab hanya guru BK, hanya guru agama, nggak bisa. Karena ini pentingnya inquiry kolaboratif. Kita bersama-sama bagaimana membangun karakter peserta didik. Ya tadi menuju ya kemarin katakan yang di pemerintah mencanangkan apa? Indonesia emas tahun berapa? 45 gitu. Tapi katanya kan bubar kalau ya semoga jaga lah gitu. Ya itu Pak gitu. Jadi memang kalau kita melihat budi pekerti kan tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita bersama. Walaupun memang secara umum kita yang terkena tadi di awal kan saya katakan guru ini padahal kalau kita lihat di sini kan orang tua yang utama gitu gitu. Jadi itu mungkin bisa sedikit memberikan pemahaman yang berkaitan dengan 8 dimensi ini. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian untuk materi inquiry kolaboratif. Terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin di dalam penyampaian masih ada yang kurang dan juga ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan. Itu sebagai keterbatasan saya sebagai narasumber. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada waktu 9 menit. Monggo Pak Haji sebelum kita istirahat ya. Pak Haji dulu monggo.